Oke, kali ini kita akan membahas lanjutan dari jenis-jenis inhibitor enzim, yang mana ini adalah jenis keempat atau jenis terakhir, yaitu inhibitor non-kompetitif. Ya, inhibitor non-kompetitif itu sebenarnya dia nantinya memiliki secara kinetika reaksi sama dengan ini ya, yang mix inhibitor. Cuman secara skema agak sedikit berbeda skema ilustrasinya. Nah, jadi ilustrasinya begini. Kalau kita punya seperti biasa ya, kita punya enzim ya. Di sini ada substrat. Sebentar, substratnya belum terhubung nih sebenarnya. Nah, ini kita punya substrat. Nah, di sini kita punya semacam inhibitor gitu ya. Nah, inhibitor non kompetitif itu punya keunikan dia tidak terikat pada sisi aktif ya, dia tidak terikat pada sisi aktif. Ini yang membedakan antara inhibitor non kompetitif dengan mix inhibitor. Kalau mix inhibitor itu kan kita masih punya inhibitor kompetitif ya, yang mana nanti dia akan menempel atau berebut pada sisi aktif enzim. Nah, tapi kalau pada kasus inhibitor non kompetitif, semua inhibitornya itu tidak akan terikat pada sisi aktif. Sehingga nanti kita punya dua macam skenario ya. Di sini kita punya skenario nya terbentuk enzim substrat gitu ya, yang mana nanti akan terbentuk enzim dengan produk gitu. Enzim, produk, enzim, substrat, enzim inhibitor. Skenario keduanya ini akan terbentuk nih kompleks enzim inhibitor gitu. Nah, kompleks enzim inhibitor ini anggap saja menempel gitu ya. Ini anggap aja menempel. Nah, skenario yang berbeda di sini adalah kompleks enzim inhibitor ini dia masih bisa berikatan dengan substrat sebenarnya. Nah, masih bisa berikatan dengan substrat membentuk kompleks enzim substrat inhibitor gitu. Nah, ini. Tapi di sini juga bisa kompleks enzim substrat bisa terikat sama inhibitor gitu. Nah, jadi seperti ini. Enzim substrat inhibitor. Nah, seperti ini ya. Kalau misalkan kita tuliskan dalam skema untuk menentukan kinetikanya, skema secara singkatnya ya. Enzim ditambah substrat akan membentuk enzim substrat, kemudian nanti akan membentuk enzim plus produk. Kemudian dari enzim ya akan membentuk ini namanya apa namanya? Sorry. Nah, ini S akan membentuk dengan inhibitor menghasilkan enzim inhibitor ditambah substrat, ini bisa jadi membentuk kompleks enzim substrat. Yang enzim substrat inhibitor ya. Nah, ini sehingga nanti skemanya akan seperti ini. Kompleks enzim substrat inhibitor dan kompleks enzim inhibitor tidak akan membentuk produk ya. Nah, singkatnya di sini ini kita punya K1, kita punya K-1, kita punya K2. Oh, ini berarti should not be here. Jadi cuma satu aja panahnya. Nah, ini K3, K-3, nah ini K4, K-4. Nah, singkatnya kita sebenarnya recall aja bersamaan untuk yang kemarin ya, untuk yang pada kasus mix inhibitor. Nah, pada kasus inhibitor non kompetitif ya, inhibitor non kompetitif kita kan punya di sini kan K3, K-3 sama K4, K-4 ya. Yang nanti akan membentuk alfa dan alfa aksen. Nah, pada kasus inhibitor non kompetitif, alfanya itu sama dengan alfa aksen. Ya, karena mereka secara karakteristik enzimnya itu sama gitu loh. Secara karakteristik inhibitornya itu sama gitu. Nah, jadi kalau misalkan kita recall yang kemarin kan atau yang di video sebelumnya yang tentang mix inhibitor, teman-teman akan dapetin V sama dengan Vm per alpha aksen ya, alpha aksen, kemudian dikali substrat per Km dikali alpha per alpha aksen gitu ya, ditambah konsentrasi S. Nah, bentar ini kita cek dulu coba.
untuk kemarin alfa beralfa aksen. Oke. Nah, gambarannya seperti ini. Tadi karena alfa sama dengan alfa aksen ya, berarti ini bisa kita substitute ke sini ya, sehingga nanti V sama dengan Vm per alfa kali konsentrasi S per Km. Km-nya adalah alfa per alfa ditambah konsentrasi S. Nah, ini bisa kita coret. Sehingga nanti kita akan dapatkan pada kasus inhibitor non-kompetitif, rate of reaction-nya akan menjadi Vm per alfa dikali konsentrasi S per Km ditambah konsentrasi S. Seperti itu. Nah, ini ya, kalau yang seperti ini artinya kita bisa mengecek nih pengaruhnya gitu ya. Pada inhibitor non-kompetitif. Nah, non-kompetitif. Di sini kita cari pengaruhnya ya. Pengaruh inhibitor. Kalau kita lihat pada Vm apparent ya, atau Vm yang berikatan dengan Vm ketika enzim berikatan dengan inhibitor, di sini kita lihat Vm apparent alfa itu kan sama dengan 1 plus konsentrasi inhibitor per Ki ya. Nah, kalau misalkan demikian, berarti kan alfa lebih dari 1 ya nilainya. Maka Vm apparent itu pasti nanti akan lebih kecil daripada Vm. Nah, Vm apparent akan lebih kecil daripada Vm. Artinya, kita tidak bisa menambahkan V ya. Menambahkan V dengan menambahkan substrat, konsentrasi substrat, sehingga bisa dicapai V tertentu pada kasus no inhibitor gitu. Jadi kalau misalkan nih kita pingin biasanya kalau no inhibitor itu kecepatannya A gitu ya. Nah, sedangkan kalau kita kasih inhibitor non kompetitif itu kecepatannya jadi B. Nah, kita nggak bisa nambahin konsentrasi substrat sehingga yang B ini jadi A gitu, kita nggak bisa gitu. Nah, lalu apa yang terjadi pada Km? Karena di sini Km-nya tidak berubah, maka Km apparent itu nilainya akan sama dengan Km. Nah, sama dengan Km, sehingga nanti akan terjadi penurunan kecepatan maksimum dari enzim gitu ya, kerja enzim. Kalau misalkan kita gambarkan grafiknya ya, grafik dan plot. Kalau kita gambarkan grafik dan plot, nanti akan terbentuk ini konsentrasi S ya, kemudian ini initial rate-nya. Nah, nanti akan kalau misalkan ininya seperti ini ya. Nah, ini anggap aja Km, ini setengah V, Vm, kemudian yang ini adalah Vm. Ini pada kasus no inhibitor ya. Nah, kalau misalkan pakai inhibitor gimana? Nah, kalau pakai inhibitor ininya masih sama, tapi Vm-nya turun. Nah, jadi ini Vm-nya turun, Km-nya masih sama di sini. Gitu. Ini with inhibitor. Km-nya akan tetap sama ya. Km-nya sama di sini. Vm turun. Nah, lalu pada plotnya bagaimana? Kalau misalnya kita plot pakai metode Lineweaver-Booth plot ya. Lineweaver-Booth plot. Di sini akan kita dapatkan plotnya seperti ini. Ini untuk yang no inhibitor misalkan ya. Nah, ini min 1 per Km,
Nah, kalau pada kasusnya with inhibitor, nanti kan itunya PM-nya turun, berarti ini akan naik. Nah, ini no, ini plus inhibitor non kompetitif. Nah, ini V seperti M, kemudian yang ini seper PM apparent. Nah, ini no. Nah, untuk rumus plotnya sendiri bagaimana? Nah, kalau untuk rumus plotnya sendiri, kita buka dulu coretannya ya. Nah, Lineweaver book plots-nya nanti akan menjadi seperti ini. Ya, akan jadi seperti ini. Ini berarti kalau dituliskan tuh jadinya kalau dituliskan akan menjadi 1/V ditambah Km per Vm kali alfa kali 1 per konsentrasi substrat ditambah 1/Vm dikali alfa. Nah, di sini adalah sumbu X-nya seper konsentrasi X, sumbu Y-nya seper V. Nah, jadi ini adalah inhibitor non-kompetitif secara garis besarnya ya. Nah, secara garis besarnya, di mana dia itu skemanya terlihatnya lebih rumit gitu ya. Tapi sebenarnya sama dengan mix inhibitor, hanya saja kasusnya adalah alfanya itu sama gitu loh. Jadi konstanta inhibitornya sama karena jenis inhibitornya itu sama gitu. Nah, ini sekaligus mengakhiri tentang jenis-jenis enzim ya. Jenis-jenis inhibitor enzim, yang mana nanti kita akan beranjak pada pembahasan berikutnya ya tentang sistem imobilisasi enzim. Jadi ini mungkin ini dulu terkait dengan inhibitor non kompetitif.